Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tafsir inspiratif. Pembahasan kita masih sekitar sikap orang-orang beriman, merupakan beberapa ayat dari surat Al-Furqan. Sekarang kita sampai pada ayat 67, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Al-Furqan 67. Kita beri judul Indahnya Hidup Sederhana. Artinya, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula fikir. Jadi infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Jadi sedang-sedang saja. Mungkin dalam bahasa kita tepat dengan ungkapan sederhana dalam berinfak. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Pertama, tidak mubazir dalam berinfak atau membelanjakan harta hingga berlebihan, berbelanja melebihi apa yang dibutuhkan. Itu sikap mubazir. Juga pelit terhadap keluarganya sehingga mengurangi hak mereka dan tidak mencukupkannya. Jadi ketika berinfak itu tidak sulit, mempersulit dalam memberikan nafkah terhadap keluarga, tapi tidak juga berlebihan. Artinya memberikan semua yang diminta, yang dituntutkan, atau bahkan melebih-lebihkan. Tapi infaknya itu ya sesuai, mencukupkan, sesuai kebutuhan. Berinfak dengan adil. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu kan pertengahannya. Tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Jadi membuat orang jadi fakir gitu. Misalkan anak-anaknya dikasih, udah tahu kebutuhannya 20.000 sehari, cuman diberi 15.000 misalkan. Itu kan kurang. Jadi kita harus sesuaikan dengan. Namun tidak juga melebihkan. Cukup ini udah bahasa yang paling pas, mencukupkan. Para pemirsa rahimakumullah, dalam surat lain disebutkan, taj'al yadaka maglulatan ila unukika wa la tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, maksudnya pelit, dan jangan pula engkau mengulurkannya secara berlebihan, maksudnya bermewah-mewah, berlebihan. Nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Jadi kalau kita berinfak terlalu pelit juga tercela, berlebih-lebihan juga bisa tercela. Kemudian Ibnu Katsir mengungkapkan beberapa hadis, ya walaupun hadis ini tidak termasuk hadis yang sahih. Ada yang statusnya marfu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, min fikhir rajuli rifquhu fi ma'isyahihi. Ciri berpengetahuannya seseorang, keseimbangannya dalam kehidupannya. Hanya hidupnya seimbang, tawazun, pertengahan, sedang, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu pelit, tidak juga terlalu berlebihan, misalkan dalam berinfak. Ini riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Darda. Riwayat Imam Ahmad, hadis Ibnu Mas'ud. Atau ma'ala manittasada. Ya, tidak akan fakir orang yang sederhana. Kemudian ada hadis lain, riwayat dari hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma ahsanal qasdu fil ghina wa ahsanal qasdu fil faqri wa ahsanal qasdu fil ibadah. Betapa indahnya kesederhanaan orang kaya,
kesederhanaan orang fakir dan kesederhanaan dalam beribadah. Penjelasan hadis ini menguatkan tentang perlunya sikap iktisad, sikap sederhana dalam berinfak. Sampai dalam beribadah juga diungkapkan tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya sebatas yang dianjurkan, sebatas yang diberi contoh oleh Rasulullah, ya itulah yang dilakukan. Tidak usah berlebihan, misalkan di dalam beribadah. Termasuk dalam sedekah juga, ya, berlebihan dalam sedekah sehingga dia malah menjadi kekurangan karena menghabiskan semua hartanya untuk sedekah, ya tidak boleh. Kemudian apa arti as-saraf? Ini Ibnu Katsir menceritakan bahwa menurut Iyas bin Muawiyah, maksud as-saraf adalah apa-apa yang melampaui batas ketentuan Allah. Jadi apa-apa yang melampaui batas ketentuan Allah adalah tindakan berlebihan. Dan yang lainnya menyatakan bahwa saraf artinya membicarakan harta untuk maksiat. Karena orang yang mewah-mewahan itu atau berlebihan dalam belanja itu biasanya memang akan menjurus kepada maksiat. Jadi orang berharta itu kalau dia tidak hati-hati dalam menginfakkannya, bisa saja terjebak dalam membelanjakan hartanya untuk perbuatan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Pemirsa rahimakumullah, di dalam tafsir Jalalain disebutkan, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya kepada anak-anak mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Nafkah mereka di antara berlebihan dan kikir, di tengah-tengah dalam berinfak, bukan setengah-setengah. Ini maksudnya dalam berinfak itu harus ngambil jalur pertengahan. As-Sa'di menuliskan penjelasannya dalam ayat ini, orang yang membelanjakan hartanya baik nafkah wajib atau yang dianjurkan tidak pelit, sehingga termasuk orang bahil. Tapi infaknya itu antara keduanya, maksudnya antara berlebihan dan bahil, artinya sedang. Jadi ambil jalur pertengahan. Mereka menginfakkan untuk hal-hal yang wajib seperti zakat, kifarat, dan nafkah wajib ya, terhadap keluarga misalnya, serta infak yang tidak berbahaya dan tidak membahayakan dirinya maupun orang lain. Ini adalah bentuk daripada keadilan dalam berinfak dan kesederhanaan. Bentuk dari keadilan dan kesederhanaan dalam infak mereka itu siapa? Ya orang-orang mukmin itu. Karena di surat Al-Furqan ayat 63, 64 dan 65, 66, 67 itu semuanya berbicara tentang ciri-ciri orang yang beriman. Juga beberapa ayat seterusnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, ini menunjukkan kaidah kesederhanaan dan mendahulukan yang wajib. Jadi harus ada pertimbangan dalam berbelanja itu dan dalam menggunakan harta itu dengan pertimbangan mana yang harus didahulukan atau prioritas dan mana yang harus diakhirkan. Jadi yang harus didahulukan. Jangan kita misalkan yang komplementer, yang sikapnya hanya aksesoris penyempurna itu yang didahulukan. Jangan sampai seperti itu. Didahulukanlah yang penting-penting. Yang wajib, yang penting-penting dahulukan. Yang aksesoris belakangan. Yang kedua, sederhana itu baik dalam segala hal. Misalkan dalam kondisi fakir, sederhana. Dalam kondisi kaya juga sederhana. Termasuk dalam beribadah. Sikap sederhana menunjukkan derajat dari pengetahuan seseorang. Jadi orang yang memiliki pengetahuan atau faqih, paham terhadap agamanya, maka dia akan berperilaku sederhana. Kemudian berikutnya, ya, hati-hati dalam memberi uang saku
atau belanja kepada anak dan keluarga, berikan secukupnya, tidak usah berlebihan, dan jangan juga terlalu mempersulit. Dan ada itu ungkapan inna syababa wal faragha wal jiddata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Anak muda punya uang itu bisa merusak dirinya, bisa juga merusak orang lain. Makanya harus hati-hati. Kemudian berikutnya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa ayat ini mengajarkan pentingnya keseimbangan dan berperilaku ekonomis. Ya mungkin kalau sekarang itu manajemen keuangan keluarga ya, pembahasannya adalah manajemen keuangan keluarga. Ya tapi ya juga jangan terlalu segala serba dihitung dengan akuntansi keluarga untuk ini sekian sehingga mempersulit, ya tidak juga. Intinya ukurannya adalah kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengkere gitu yang membuat keluarga itu kesulitan padahal uangnya ada. Ini barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.